Ini pepohonannya nenek lagi hijau-hijaunya. Gusti Allah mboten sare. Mataharinya bersinar. Si nenek melanjutkan. Halo, selamat pagi menjelang siang, Supriyanto Cah PCT semua. Ini saya lagi ada di atas, habis sarapan. Alhamdulillah tadi diosengin toge sama dipanggangin mendo jaler guys. Alhamdulillah sudah full. Moga-moga nggak ngantuan karena ini yang dimakan bukan karbo tapi protein, jadi insya Allah nggak ngantuk nih. Habis minum full, tambah full banget, dan saya akan ngecek-ngecek idot lagi guys ini sambil ngeliatin tanaman saya nih. Aduh. Nah ini satu yang tak lihat lagi, kembali ke Gatot guys. Gatot saya ini mau dibawa ke ganti air yuk. Iya. Mbak ya, kita cek idot Gatot saya. Pesannya Mbah Gasi katanya suruh ganti air per tiap hari, jadi ini ganti airnya. Terus ledeng, udah ledeng. Jatuh guys. Kenit nih. Memang begini guys baunya. Nah kita kasih air lagi yang baru. Oh iya, itu masih keras loh ini. Kita ganti air tiap hari katanya. Nah, mengganti air Gatot pagi ini. Ini rada atas gitu. Kayaknya hari ini saya nggak mau bikin. Ini rada atas gitu. Masih keras loh. Bila udah 5 hari. Keras. Ini udah mulai agak prol-prol. Ada yang masih keras tuh. Ternyata nggak semuanya bisa langsung ini ya, lembut. Bunda sambil nunggu ini gak ngeliat si Bunda masak apa gitu. Berbus apa gitu? Ki apa Bun? Bun? Ayam apa? Ayam bacem. Kampung? Iya. Si Bunda bacem ayam kampung sob. Weh. Wah nih. Nah aku biasanya gini, nggak tak goreng, nggak dapat, langsung tak makan. Langsung dimakan aja. Itu kan udah jos ya, tinggal makan ya Bun, bisa. Sebenarnya biasanya minta digoreng atau apa yang ngono. Jadi direndam itu tujuannya biar udah, yang penting tenggelam aja dah. Taruh lagi di depan guys, kita pindahin lagi. Kita tutup pakai tampah. Taruh sini aja, diem di sini. Udah tenggelam kan airnya? Ayo tenggelam. Ya gitu guys. Ya begitu. Habis ganti air Gatot. Ini mataharinya cetar banget di atas guys. Saya tadi habis ngulak-ulik iklan saya, dan saya bantu hosting si Bro Ivan Hendra. Si Bro Kuda Horse, dia mau bikin website baru, hosting baru untuk jualan sapi guys. Teman-teman yang mau beli sapi, ini kan hari raya kurban bentar lagi ya. Pantas dia kemarin kok dia sapi-sapi, ternyata mau hari kurban guys. Jadi punya temen yang pebisnis sapi apa piye, dan dia akan ikut-ikut coba-coba menjual sapi guys, karena ya namanya bisnis running. Siapa tahu ada peluang dihajar juga sama dia. Jadi semakin ke teman-teman yang mau beli sapi atau apa,
untuk kurban silahkan ke sapielit.com. Websitenya sudah mulai up dikit-dikit, domain udah beli, hosting udah beli, dan pagi ini udah on guys, tinggal ngeberesin websitenya. Tadi saya coba upin dikit-dikit aja, tapi overall yang coba ditawarkan udah nampak di website tersebut. Dan orangnya sebelum respon lagi, mungkin lagi pagi, biasanya dia malah terkapar karena biasanya malam dia on. Jadi teman-teman yang mau beli sapi berkurban silahkan ke sapielit.com. Itu langsung ke Bro Horse Ivan Hendra Dinata, owner dari Mahindra Motorsport. Jadi teman-teman ya itu saling support aja, saling bantu teman-teman, karena namanya peluang rezeki justru terbuka pada saat kita saling membantu, tidak saling membunuh. Oke guys, sambil duduk-duduk lagi, sambil ngobrol-ngobrol kita. Ya pagi ini tadi saya juga udah bersih-bersih lagi. Kalau teman-teman buka YouTube-nya Wondes, tadi saya udah nge-upin satu video lagi nyapu-nyapu depan Wondes guys. Ya lagi nyapu-nyapu depan Wondes ya. Terus bertegur sapa, ada juga orang yang ditegur malah melanyun aja. Ya suara popo. Oke, kita selalu tebarkan vibes positif, walaupun terkadang kalau kita kena negatif tuh ya nyampleng juga di pikiran. Maksudnya waduh gitu kan, wah kok begini, tapi saya berusaha sekuat mungkin supaya itu terbuang, karena kalau sampai itu tertanam di kepala itu nanti akan terjadi problem guys. Ini payout dari mana nih? Oh, ada Gojek di payout sama si Nona Rani, sambil mantau Wondes saya guys ya. Ini gimana saya terus berusaha gimana meningkatkan penjualan, karena memang di awal-awal bulan ini sampai tanggal ini tuh udah terjadi penurunan yang lumayan drastis. Dan kemarin juga saya di ini apa namanya. Oke guys, lanjutin lagi. Tadi ngobrol-ngobrol sedikit, saya lagi ngecek ke Wondes. Sepertinya HP saya full. Jadi kita lanjut lagi. Ini saya sambil mantau-mantau Wondes. Ini ada yang chat di Tokopedia, ada tim yang lagi balesin orderan WA gitu ya. Dan terus berkarya teman-teman. Intinya saya coba belajar terus, dan ternyata manajemen dalam hal pasukan tempur ini yang cukup lumayan ruwet guys. Overall saya udah berapa kali cari tim Wondes gitu ya, dan memang di Wondes ini kan saya belum maksimal ya, masih terus pembelajaran, belum bisa menstandarkan sampai ke level UMR gitu. Biasanya saya akan ngomong, oh harganya segini, mau oke, join di sini, kalau mau oke, tapi ikutin rule di sini. Dan overall, jadi teman-teman ini biasanya yang saya rekrut itu anak-anak muda, dan itu ya Allah mentalnya benar-benar teman-teman sangat-sangat berbeda. Dan akhirnya sekarang justru mindset saya beralih ke mak-mak. Nah, mak-mak ini luar biasa, daya juangnya luar biasa ya, mungkin karena memang untuk survive, untuk bertahan gitu. Jadi untuk ini saya malah lebih cenderung ke arah mak-mak, walaupun mereka ini harus mental bedanya adalah mereka ini memang benar-benar tempur gitu, cuman lakukan ini beda dengan anak muda yang satset untuk di bidang mungkin pergadgetan segala macam mereka unggul, tapi dalam sisi tempurnya lemah. Jadi selalu ada sisi plus minusnya teman-teman. Sampai ada yang yang orang saya memberdayakan orang sekitar, tapi ternyata malah jadi konflik. Wah, ini ternyata memang proses pembelajaran dari jadi seorang HRD dan owner itu tidak mudah teman-teman, benar-benar ora mudah. Jadi ya terus belajar, intinya itu. Apapun kondisinya, untuk jadi seorang entrepreneur tuh nggak cuma masalah kita mencari penjualan, tapi manajemen tim itu juga ternyata perlu banget, urgent banget, dan itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah. Kayak saya yang masih benar-benar newbie, yang masih knowledge pengalamannya langsung tuh masih cemen lah saya dibilang gitu ya. Ternyata memang itu tidak mudah kawan-kawanku semua. Terus saya kemarin dengerin orang bikin shot gitu, shot apa reel ya. Cerita ternyata dulu waktu dia pengen jadi wirausaha itu dengan mimpi wirausaha itu banyak duit, kerja kapan aja bisa, terus kerja di mana aja bisa, santuy, mau apa yang diinginkan bisa. Nyatanya pada saat sudah terjun, pahit katanya guys. Pertama, ternyata yang kalau orang-orang kerja dari jam 8 sampai jam 5
dia kerja lebih pagi, bahkan bisa kata dia 24 jam gitu. Ya menurut saya nggak 24 jam juga, cuma memang lebih over, dan kapanpun harus bisa siap gitu. Dan ternyata kalau dulu banyak duit, ternyata memang kadang bisa banyak duit, bisa iya, bisa enggak. Dan resikonya dua sisi, bisa lebih banyak, bisa lebih kurang, bahkan lebih minus. Jadi ada risiko yang diambil. Terus kata dia, benar juga ya, kalau kerjanya itu bisa jadi lebih lama daripada kita kerja sama orang. Kenapa? Karena yang kita cari itu hasilnya biar lebih, dan justru bisa memberdayakan orang lain, menggaji orang. Jadi gajinya itu banyak, tapi yang dipikirkan bukan diri sendiri, tetapi timnya, bisa menggaji itunya gitu. Nah pada saat itu ternyata tidak seindah yang dibayangkan teman-teman jadi seorang entrepreneur berusaha. Tapi memang jiwa tempur beda, jiwa semangatnya lebih crazy lagi dibandingkan hanya jadi seorang pekerja kantoran, pekerja itu atau pekerja yang lain lah gitu. Nah teman-teman, memang jadi seorang entrepreneur itu luar biasa, butuh perjuangan, butuh semangat pantang menyerah, siap digosipkan, siap jadi omongan. Pokoknya kudu mental kuat. Tetapi ingatlah, saya kemarin juga pas sholat Jumat juga mendengarkan salah satu ceramahnya dari khotib Jumat, bahwa beliau memang kita itu jangan hanya iman aja yang kuat, tetapi profesionalisme dalam hal kerja atau bisnis itu juga harus ditingkatkan. Jadi terjadi keseimbangan. Kalau kita fokusnya hanya bisnis saja, hanya uang saja, sedangkan imannya tidak ada, lemah segala macam, ya akan oleng. Bisa jadi nanti datangnya hanya angkara murka. Begitupun pada saat imannya luar biasa, tapi jauh dari keprofesionalisan dalam dunia kerja, dunia usaha, ataupun hal-hal yang memang dipekerjakan, dan dia nggak profesional, ujung-ujungnya apa? Umat kita akan lemah. Dan jadi bisa jadi akan jadi peminta-minta, apa-apa minta donatur, apa-apa minta ini. Andaikan bisa terjadi keseimbangan, itu luar biasa yang akan terjadi. Orang pengusaha hebat, tetapi pada saat azan berkumandang sudah ada di masjid. Apapun kondisinya, dahulukan Tuhan, dahulukan Allah. Tenang bro, keangkara murkaan akan sirna, akan sangat-sangat turun gitu katanya. Dalam hati, sebenarnya jalan yang saya tempuh ini udah on the track. Cuman gimana bertahan, gimana bertumbuh, gimana saya terus harus belajar. Ini yang terus saya renung, gimana ya? Dan selalu muncul gimana everyday. Dan salah satunya juga kayak gini, saya bikin YouTube ini, bikin video ini sebenarnya teman-teman untuk proses pembelajaran saya, gimana caranya saya belajar meng-branding. Sebenarnya ada sebenarnya di behind the scene juga saya jualan gitu, cuman lewat dengan cara berbeda. Dan someday saya believe banget bahwa memang arahnya ke sini. Serba digital itu tidak cukup hanya dengan gambar, tapi interaktivitas, bahkan semua serba open, semua serba terlihat. Nah, salah satunya dengan untuk membangun kepercayaan, trust itu dengan video. Bahkan banyak banget ada yang komentar kadang-kadang, ini somainya bohongan, somainya mahal segala macam. Saya jebretin aja, nih konten videonya, cara membuatnya, produknya kualitasnya seperti apa, ikannya apakah palsu sama tidak, real. Nah ya, orang kalau udah ngomong itu kita balas dengan data. Biarkan orang komentar, memperburu segala macam, nggak masalah. Kalau memang kita salah, kita akuin, justru buat perbaikan. Tapi kalau udah kita benar, kita masih dibombardir juga, nggak masalah. Kita sajikan dengan data dan fakta. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.